Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan berbagi ataupun sharing tentang gacun untuk power supply TRF A64 ataupun power LED ya. Bagaimana caranya? Silahkan simak. Tukang servis mungkin pernah dan sering mengalami untuk masalah reparasi ya. Ketika PSU komponennya sudah pada hilang, dicabutin ataupun sudah hangus sekitar 90%, hanya tersisa elko saja dan komponen yang lain. Sedangkan ini IC PWM nya hilang juga, tidak tahu kemana nih. Sudah bersih, TR pad juga sudah hilang habis. Kita ke bagian servis yang kosong seperti ini, atau mengalami bahwa IC PWM dan komponen yang lain susah dicari. Ada juga beli online tapi terbatas waktu, dan ini power LED-nya diburu-buru, ingin segera dipakai atau ingin segera dinyalakan. Nah, solusinya yaitu menggunakan gacun 3 kabel. Apakah ini tegangannya bagus, stabil dan lain-lain? Apakah ini akan berfungsi normal, awet dan lain-lain? Pertanyaannya seperti itu. Soal awet mungkin kita nggak bisa menjawab. Walaupun mungkin kita aslikan seperti semula, tidak menjamin itu awet. Ini hanya solusi saja menggunakan gacun ya. Nah, bagaimana cara untuk memasang gacun ini pada power supply 300 watt nih, model CD L300UD. Keluarannya ada dua, yaitu 40 volt dan 12 volt. Nah ini nih, 40 volt dan 12 volt. 12 volt ini untuk fan ataupun kipas, dan untuk program ini. Untuk program ini 12 volt. Kesini juga untuk modulnya 12 volt kesini. Dan ini 40 volt untuk menyalakan LED lampu ya. Lampu sekitar 20 buah ini. Ini tipenya full color, semua warna ada, RGBW ya. Untuk TRF A64 RDW. Nah, untuk cara pemasangannya, instalasinya ini hanya solusi saja, daripada ini PSU tidak bisa dipakai sama sekali, atau beli PSU nya mungkin lebih mahal. Lebih baik kita gunakan cara yang simple, yaitu menggunakan gacun. Untuk tutorialnya silahkan simak, tapi jangan lupa like, comment, and share-nya di sini bersama Wisnu Audio. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan subscribe channel ini, Wisnu Audio. Oke? Kita lanjut cara pemasangannya. Langkah pertama yaitu coba kita lihat di sini IC-nya sudah tidak ada, komponen yang lainnya juga sudah tidak ada. Karena ini sudah tidak ada, kita nggak usah pikir panjang, daripada kita cari-cari data ini untuk menambahkan komponen yang hilang. Kecuali memang kalau ada ini nih, ada yang contohnya nih. Nah, contoh ini masih dikatakan komplit ya, resistor masih ada, IC udah dicabut nih, tapi ini resistor ini udah nggak ada nih, tapi ini masih bisa dikembalikan seperti semula, tinggal ganti IC PWM saja, ini bisa menyala insya Allah ya. Tapi kalau ini sudah hilang kayak gini ya, anggap saja ini untung-untungan. Kita coba saja menggunakan gacun. Caranya seperti ini. Setelah diketahui ini semua sudah dicabut, sudah hilang kecuali optocoupler, dan ini elko masih ada. Sikring juga harus dalam keadaan nyambung. Kalau sudah putus ganti sikringnya. Caranya seperti ini. Yang pertama, kabel hitam kita sambung di negatif, bisa juga di sini nih, di dioda ataupun di elko negatifnya, atau di sini. Ini juga kan negatif nih. Nah ini negatif. Nah di sini negatif juga. Bisa disambung di sini nih. Bisa di sini di pin negatif elko, bisa di sini. Di negatif elko 400 volt 82 mikro. Seperti itu. Intinya di
bagian primer. Di bagian primer di sini kita solder seperti ini. Nah, ini untuk sementara saja seperti ini sebagai contoh ya, biar cepat. Untuk yang merah, ini transistor FET ada 3 pin, 3 kaki. Nah, dipasang di tengah, langsung saja dipasang di tengah. Ini kan datanya GDS ya, berarti di D itu drain. Kalau G itu gate. Kalau G itu yang kaki ini nih. Yang ini kaki G. GDS. S ini untuk negatif. Nah, seperti itu. Satu lagi kabel biru. Ini bisa dipasang bisa tidak, tapi lebih bagus dipasang saja. Ini sebagai kontrol ya. Kalau ada yang short, ini bisa kembali ke sini, bisa jadi standby. Jadi tidak akan rusak ke komponen yang lain di bagian sekunder. Bagaimana dipasangnya? Ini bagian yang biru kita pasang di pin 4. Ini kan kalau pin 1 ini nih, 1 yang ada titiknya. 1 ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Nah, pin 4 kita solder di sini. Pin 4 solder di sini ya. Nah, seperti ini disambung di pin 4. Dan untuk pin 3 pastikan tersambung ke ground, ke sini, ke L-comin ya, pin 3-nya. Diukur saja, ini harus nyambung ke pin negatif. Oke, kita lanjut. Setelah ini, hal yang perlu dilakukan dan harus ada yaitu bohlam 100 watt. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai pengganti sikring. Kalau ada apa-apa ataupun ada yang rusak, di sini ada yang short, ini akan berbalik ke sini menyala terang ya. Seperti itu sebagai pengaman saja, pengganti sikring. Oke, kita instalasi. Kabel AC ini kan ada 2 ya, input AC. Kita yang pertama masukkan di bebas nih, mau N mau L bebas, asal jangan di ground. Ground jangan dipakai ya. Yang ini kita bautkan di, misal di N. Tersisa satu lagi yang terhubung ke sikring. Sebelum disambung ke sini, kita sambung dulu ke bagian ini lampu. Lampu kan ada 2 nih. Ke sini, coy. Disimpan di sini aja. Disimpan di sini. Maksudnya supaya tidak short. Capit di sini ya. Capit. Nah, seperti itu. Satu lagi ujungnya kita sambung di sini. Di bagian L. Nah, seperti itu. Seperti ini jadinya. Yang satu langsung ke AC, yang satu lagi melalui lampu ini. Begitu. Nah, sekarang kita pastikan bahwa tegangannya 12 volt normal. 12 volt. Kita pakai apometer ya. Apometer yang ini supaya terlihat jelas saja. Ini kan di sini ada terlihat 12 volt. Kita pasang ground dan 12 volt. Kita pasang di ground dan 12 volt di sini. Sebagai anggap saja B+ ya. Alias setrum tegangan utama begitu. Nah, ini simpan di sini. Nggak usah pakai pendingin terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya. Seperti ini aja dulu. Kita lihat tegangan di sini apakah muncul normal. Ini harus 12 volt. Tapi yang paling penting ini diputar ke kiri dulu, mentok ke kiri ya. Supaya berada di tegangan terendah saja gitu ya. Oh, ini copot nih coy. Oke. Kita langsung coba. Lihat di sini apakah muncul tegangannya sebelum disambung ke bagian mesin ataupun modul. Kita lihat dulu tegangannya normal keluar apa tidak di sini. Oke, ini sudah dicolok. Coba lihat di sini
cuma denyut sedikit nut gitu ya. Lampunya cuma menyala sebentar lalu redup dan padam, berarti itu bagus. Ini sudah kita cabut, ini sudah menurun nih tegangannya. Coba kita lihat lagi sambil kita adjust voltasenya. Coba lihat ini di sini ada percikan api atau tidak. Kita lihat, nyalakan, colok. Nah, ada sedikit ya. Ini sudah naik 11,4 volt. Nah, kita coba adjust, awas jangan sampai tersentuh tangan. Kita adjust ke kanan sedikit aja. Secara perlahan, coba lihat di sana sampai 12 volt. Ke kanan perlahan naikkan. Nah, ini mulai naik 12,6. Cukup ya. Nanti kita adjust lagi setelah disambung ke bagian ini, modul. Kita coba sambung ke modul. Nah, ini seperti ini sudah kita sambung. Yang pertama yang merah 12 volt, yang hitam negatif, yang kuning 40 volt sesuai yang tertera di sini di PCB-nya ya. Ini juga harus sama nih, ada 12 dan 45 volt di sini, dan ground ini yang hitam. Jangan sampai salah. Satu lagi ini bagian kipas yang ini nih. Kipas kita sambung ke sini. Sudah ada soketnya. Jadi nggak mungkin salah ya. Nah, yang paling penting yang ini yang harus diteliti, yang harus benar-benar teliti, jangan sampai terbalik. Groundnya yang tengah nih, mau pilih yang ini ataupun yang ini sama sana, karena ini di jumper ya. Oke, kita lihat lagi. Tegangannya pasti turun nih coy. Tegangannya pasti turun. Ini pasti turun, tidak 12 volt lagi, pasti turun sedikit ya. Karena bebannya memang lebih berat. Begitu. Kita coba colok setrumnya. Kita lihat masih menggunakan bohlam. Bohlam simpan di sini aja. Kita colok dan kita amati ini setrumnya berapa. Oke, ini kipas menyala ya. Ini juga sudah menyala nih, kedip-kedip, lihat tuh ya. Ini turun jadi 9 volt. Kita adjust lagi coy, hati-hati. Kita adjust lagi ke kanan. Sedikit demi sedikit. Perlahan-perlahan, jangan gegabah nih. Tuh ya. Sampai 12 ya. Sampai 12. Nah, kipas makin kenceng nih. Nah, karena nanti kalau sudah menyala lampunya ini akan ngedrop. Kita cek dulu. Coba lihat di sini ke menu yang lain supaya bisa menyalakan lampu LED-nya. Nanti ini akan ngeblok ke sini ke lampu ya, karena bebannya tinggi. Sambil lihat voltase di sini. Iya kan turun ya. Nah, itu turun karena bebannya memang berbalik ke sini. Bisa dikatakan normal. Ini normal-normal saja. Sekarang kita coba turunkan sedikit. Ke 12 volt. Nah, 12,5 ya. Coba 12,5. 0,6 aja lah, susah. Setelah ini baru kita cabut bohlamnya. Kita cabut dulu bohlamnya ya, coy. Supaya bisa kelihatan menyalanya normal apa tidak dan ngedropnya sampai mana. Kalau masih ngedrop, kita adjust lagi di sini dalam keadaan lampunya menyala, LED-nya menyala. Nah, sekarang sudah langsung ya di N dan L, jangan di ground. Awas hati-hati. Ground ini untuk body ya. Untuk body. Seperti ini. Tanpa bohlam lagi, tanpa pengaman, tapi sikring masih ada. Walaupun ini komponen sudah tidak ada sama sekali di primer. Hanya dibantu dengan ini. PWM sudah tidak ada, IC-nya ganti dengan ini. Kita pantau lagi nih tegangannya berapa volt yang masuk ke sini. Oke, kita lihat. Menyala 12,5. Ini ketika ini menyala ternyata turun jadi 10 volt. Ini lampu menyala nih, coy. Coba kita tekan lagi. Kalau padam ini turun lagi jadi 12 volt. Kita lihat.
Nah, kalau menyala sekitar jadi 10 volt ya. Oke. Ketika lampu menyala, tegangan jadi drop 10 volt, ini wajar. Karena ini tegangan yang masuk ke lampu ini, lampu far LED ini tegangannya cukup menguras ampere. Oke, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Wisnu Audio Service.